Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 20. Ketahuan. Terang. Di sekitar jalur menuju kota Yinzuan, terdengar suara pedang dan tombak saat saling berbenturan satu sama lain. Kedua kubu kemudian saling mundur untuk mengambil jeda. Pertarungan antara 4 orang murid Sekte Pedang Emas dengan 2 orang berpenutup wajah. Satu orang pria bertopeng dan rekannya seorang wanita yang mengenakan cadar untuk menyembunyikan jati dirinya. 2 orang yang mengenakan penutup wajah itu menatap sinis ke arah 4 murid Sekte Pedang Emas. Pandangan 2 orang itu tersirat kebencian yang sangat besar. Siapa kalian? Berani mencari masalah dengan Sekte Pedang Emas, seperti tidak menyayangi nyawa sendiri, ucap seorang pemuda yang menjadi pemimpin kelompok murid Pedang Emas menuju kota Yinzuan. Wanita bercadar mengenakan pakaian bertarung lengan pendek dan rompi dari kulit binatang monster, dipadukan dengan celana pendek dan rok sebatas lutut yang juga terbuat dari kulit monster. Wanita itu maju selangkah. Ternyata orang-orang dari Sekte Pedang Emas hanya ahli dalam mengancam orang lain. Jika kalian punya kemampuan, berhenti membanggakan sesuatu yang bukan berasal dari kemampuan kalian sendiri. Mendengar ejekan dari wanita bercadar, membuat keempat murid Pedang Emas murka. Meski satu dari kalian adalah ranah raja, bukan berarti kami akan takut. 4 orang dari kami, 1 raja dan 3 orang ranah pemurnian Ki, jangan kira kalian akan lolos begitu saja. Senior, aku yakin 2 orang ini yang sudah membunuh rekan murid-murid lain. Jika kita menangkap atau membunuh mereka, para tetua pasti akan memberi banyak sumber daya dan kristal monster untuk kita. Mata rekan dari pemimpin kelompok berbinar membayangkan akan banyak mendapat keuntungan dari pertarungan kali ini. Pria bertopeng tertawa saat mendengar ucapan murid Sekte Pedang Emas itu. Hahaha, kami juga mendengar beberapa gosip jika ada orang yang sedang memburu kalian. Benih arogansi yang kalian tabur, tampaknya mulai menuai banyak dendam. Pria itu kemudian membuka topeng yang dia kenakan, lalu menunjuk dengan kasar ke arah murid senior dari Pedang Emas. Kau ada di sana, saat itu bukan? Aku Chungli masih mengingat wajahmu dengan jelas, Fang Han. Hari ini kau akan mati, kematianmu setidaknya akan menenangkan arwah saudara-saudarku di Sekte Elang. Pria bertopeng yang ternyata adalah Chung Li, sisa-sisa murid Sekte Elang, menancapkan pangkal tombaknya ke tanah. Dia menatap senior yang bernama Fang Han dengan kilatan kebencian, sedangkan pria yang disebut Fang Han oleh Chung Li mengangkat alis mencoba mengingat wajah lawannya, tetapi pria itu tampak tidak terkejut saat mendengar nama Sekte Elang disebutkan. Wanita bercadar terlihat bersemangat saat mendengar perkataan Chung Li. Dia bertanya pada rekannya dengan suara yang sedikit berat. Jadi orang ini ada di sana, hari di waktu adikku tewas saudara Chung? Tanya gadis yang sebenarnya senior dari si alien di Sekte Camar Sakti. Ya, senior Yu Yang. Aku bersama Yu Yun dan adik Lien, sempat melawan dia dan beberapa rekannya sebelum iblis kecil datang. Tetapi dia lari seperti anjing pengecut saat sadar tidak bisa mengalahkan kami bertiga. Demi adikku Yu Yun, kuharap kau bersedia menyerahkannya padaku. Lagi pula, dia seorang yang sudah di ranah raja, pinta wanita yang dulunya pernah diceritakan oleh Yu Yun pada Wu Chen. Chung Li memberi anggukan ringan pada gadis itu, lalu menatap 3 murid Sekte Pedang Emas yang bersama dengan Fang Han. Mereka bertiga bagianku, ucap pemuda itu mencabut tombaknya dari tanah. Kau tahanlah 3 orang itu sebentar, aku akan menyelesaikan urusanku secepatnya. Yu Yang dengan tenang menatap keempat lawan dengan tatapan tajam. Semua murid Sekte Pedang Emas bersiaga saat melihat Yu Yang melepas 4 susuk rambut yang menjadi penahan sanggul di kepala gadis itu. Rambut indah Yu Yang langsung jatuh tergerai dengan sempurna. Dia kemudian memegang masing-masing 2 susuk konde yang berbentuk seperti jarum, yang berukuran sejengkal orang dewasa, lalu melempar susuk konde itu ke udara. Swiss, susuk rambut itu langsung berputar mengelilingi tubuh Yu Yang dan membuat udara seperti ikut berputar mengeliling tubuhnya. Bahkan rambut gadis itu ikut terangkat oleh energi yang kini telah meluap dari tubuh kakak Yu Yun itu. Yu Yang menatap tajam Fang Han yang juga telah bersiap dengan teknik dari Sekte Pedang Emas. Pedang di tangan Fang Han terlihat
Mengeluarkan cahaya berwarna keemasan, murid Sekte Pedang Emas itu memutar lengan yang menggenggam pedang. Tiba-tiba saja 5 bayangan pedang emas terbentuk di depan pemuda itu. Kalian jangan bermimpi bisa semena-mena terhadap kami, ucap Fang Han yang merasa terhina karena dipandang rendah oleh lawannya. Matilah untukku, seru Fang Han melesatkan 5 energi pedang ke arah Yu Yang, tetapi gadis itu dengan tenang membuat gerakan tangan untuk menggerakkan tusuk konde yang tengah berputar mengelilingi dirinya. Lalu 4 susuk rambut itu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat banyak. Blar, berkali-kali ledakan terjadi bersamaan, saat energi pedang emas dan energi susuk rambut Yu Yang berbenturan. Sial, gadis ini ternyata raja tingkat 4. Fang Han terkejut saat menyadari kekuatan lawan ternyata lebih kuat dari dirinya. Murid Sekte Pedang Emas itu melayang mundur setelah menghentakkan kakinya di tanah, tetapi Yu Yang tidak membiarkan lawannya menjauh. Dia melompat tinggi sambil berputar di udara, lalu melesatkan senjata susuk rambutnya. 4 susuk terbang melesat ke arah Fang Han, namun dengan cukup baik pemuda itu menepisnya berkali-kali. Tetapi setiap susuk rambut terpental, akan tetap kembali terbang mengejarnya. Wajah Fang Han mulai terlihat pucat, dia tidak menyangka seorang gadis bisa begitu kuat. Di sisi lain, Chung Li cukup kerepotan menghadapi 3 orang sekaligus. Karena ranah pemuda itu hanya 1 tingkat lebih tinggi dari lawan-lawannya. 3 lawan pemuda itu adalah pemurnian Qi tingkat 7, sedangkan Chung Li tingkat 8. 3 lawan pemuda itu menyerang bergantian, tetapi dengan senjata tombak. Dia sedikit leluasa untuk menjaga jarak. Kuharap senior Yu bisa cepat mengalahkan Fang Han, jika tidak, 1 atau 2 orang dari mereka bisa melarikan diri, batin Chung Li. Dia sekali-kali melirik untuk melihat pertarungan Yu Yang dan Fang Fan. Karena tindakannya itu, leher Chung Li hampir saja terkena tebasan pedang lawan. Beruntung dia berhasil menghentakkan tombak ke tanah dan melompat mundur dengan bersalto beberapa kali ke belakang. Ketiga lawan pemuda itu melempar pedangnya ke udara, dan pedang berputar kencang hingga membentuk masing-masing 2 pedang energi. Chung Li mengatupkan gigi dan bersiap untuk memberi serangan balasan. Dia memutar bilah tombak dan menebaskannya melewati atas kepala. Mengeluarkan teknik yang dipelajarinya dari Sekte Cakar Naga. Raungan naga, ucap pemuda itu melepas serangan berbentuk kepala naga yang menderu ke arah 3 lawannya. Awalnya ada 6 bayangan energi pedang yang mengarah ke pemuda itu. Tetapi, tiba-tiba saja 2 energi pedang menguap begitu saja. Ternyata seorang dari murid Sekte Pedang Emas telah jatuh tersungkur dengan leher bocor terkena susuk rambut Yu Yang. Tampaknya saudara Yu Yun itu tidak begitu saja melepas Chung Li untuk bertarung sendirian. Blaar, Chung Li dan 2 lawannya yang tersisa sama-sama terpental karena terkena efek balik. Dari kedua benturan energi, Chung berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang meluncur mundur di tanah. Garis siring dangkal terbentuk dari jejak kaki pemuda itu. Baru saja Chung Li hendak berdiri, 1 ledakan keras lain memekakkan telinga. Dia menoleh ke arah pertarungan Yu Yang, melihat Fang Han jatuh dengan lutut menopang tubuh, darah mengalir dari mulut-mulut murid Sekte Pedang Emas itu. Sesaat kemudian dia ambruk jatuh tertelungkup. 2 lawan Chung Li langsung pucat pasi. Kau larilah, laporkan pada sekte tentang 2 orang yang telah mengincar kita semua, perintah seorang dari mereka berdua. Dia terlihat lebih berani dibandingkan lawan-lawan yang telah dibunuh oleh Wu Chen. Pemuda itu berlari ke arah Chung Li untuk memberi kawannya kesempatan untuk lolos. Chung Li tentu paham dengan apa yang mereka rencanakan. Dia bergerak lebih cepat dengan tombak penikam jantung. Slap, ahak, tusukan tombak Chung Li tidak berhasil dihindari oleh lawannya. Pria itu langsung mati seketika. Sial, dia berhasil lolos. Chung Li tidak menyangka jika murid terakhir yang hidup bisa bergerak secepat itu. Murid Sekte Pedang Emas itu menoleh ke belakang. Tepat saat itu juga, tubuhnya langsung jatuh menghantam tanah. Melihat kejadian itu membuat Chung Li bernapas lega. Dia menoleh pada Yu Yang, 2 jari gadis itu terlihat seperti menarik sesuatu. 1 susuk rambut terbang kembali dari tubuh lawan terakhir. Ternyata gadis itu dari jarak jauh melesatkan serangan yang mematikan. Bagaimana keadaanmu saudara Chung? Tanya gadis itu saat sudah berada di dekat Chung Li. Aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuan senior sebelumnya. Yu Yang hanya mengangguk sambil tersenyum puas melihat 4 murid Sekte Pedang Emas yang berhasil mereka kalahkan. Untunglah pria itu berhasil senior lumpuhkan, akan sangat berbahaya jika dia berhasil kabur. Bahkan tuduhan pembunuhan terhadap murid lain yang dilakukan oleh orang
misterius akan diarahkan pada kita. Sudah kukatakan jangan baik tidak aku senior, cukup sebut namaku saja. Mendengar perkataan Yu Yang, Chung Li menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimanapun, gadis itu lebih tinggi ranah kultivasi dibandingkan dirinya. Sebaiknya kita kembali ke kota, turnamen akan dimulai esok hari, kata Yu Yang. Dua orang itu akhirnya mengumpulkan jarahan mereka, dan meninggalkan jasad murid Sekte Pedang Emas begitu saja. Tetapi sebelum pergi, mereka membuat luka dengan pedang pada setiap jasad yang telah dingin itu. Agar tampak sama seperti kematian murid lain yang dibunuh oleh orang misterius, yang tidak mereka ketahui, pria misterius itu adalah Wu Chen si iblis kecil dari King Sui. Setelah dua pemuda itu kembali ke arah kota, tiga orang kultivator liar keluar dari balik persembunyian. Mereka kebetulan dalam perjalanan ke kota Yinzuan untuk menonton, atau mungkin juga mengikuti turnamen bela diri. Ternyata dua orang itu yang mengincar Sekte Pedang Emas, ucap seorang lelaki berjanggut tipis yang mungkin berusia akhir 20-an. Seorang wanita di antara mereka tersenyum. Ini kesempatan kita untuk mendapat banyak harta. Sekte Pedang Emas pasti bersedia membayar mahal untuk informasi yang kita berikan, bahkan mungkin bersedia menerima kita sebagai murid. Dua orang rekan wanita itu saling pandang, kemudian mengangguk tanda menyetujui rencana kawan wanitanya. Aku mengenali pemuda itu, dia salah seorang murid cakar naga, jenius baru yang disukai oleh salah satu tetua sekte, Xiao Li. Tiga orang itu pun pergi dengan senyum mengembang, bayangan hadiah harta membuat bibir mereka tersenyum lebar. Beberapa hari sebelumnya, Wu Chen yang hanyut di sungai, mulai membuka kelopak matanya. Dia sudah terbaring di tepi aliran air yang sangat dangkal, jauh dari tempat menyerap inti api sebelumnya. Dia mencoba menggoyangkan kepala yang masih terasa pusing, kemudian terbatuk karena tersedak air yang masuk ke kerongkongannya. Setelah melihat bayangan di air, pemuda itu baru menyadari jika topeng yang dia kenakan sebelumnya sudah tidak ada. Tubuhnya juga sudah tidak berbalut baju, polos seperti bayi yang baru lahir. Sial, harga topeng itu sangat mahal, tampaknya aku mesti membeli topeng baru yang tahan terhadap api, ucap pemuda itu berbicara sendiri untuk memecah keheningan, mungkin agar tidak merasa sendirian. Untunglah aku membeli 2 pil musim dingin, kalau tidak, aku pasti sudah mati, pikir Wu Chen tanpa mengetahui kalau kristal monster dalam tubuhnya yang menahan panas dari api bening. Setelah mengenakan pakaian baru, Wu Chen mencari tempat untuk bermeditasi. Dia duduk, bersila dan masuk ke dalam alam spiritualnya. Kini, selain kristal roh monster, ada satu kristal lain yang tampak bening seperti kaca. Melihat kristal itu membuat senyum Wu Chen mengembang. Nenek, aku berhasil. Iblis kecil menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba menyalurkan api bening ke seluruh tubuhnya seperti menyalurkan ki. Tubuh Wu Chen langsung diselimuti oleh api yang hampir tidak tampak itu. Lalu api itu berubah menjadi nyala api biasa. Tunggu, itu nyala api dari pakaian pemuda itu yang tengah terbakar. Sial, rutuk Wu Chen dengan menghela napas pendek, tampaknya mengendalikan api ini jauh lebih sulit daripada mengontrol ki. Malam itu Wu Chen memutuskan untuk tinggal di lembah batu, dia ingin mencoba berlatih atau setidaknya mencoba memahami tentang kekuatan baru yang dia miliki. Ingin rasanya berbicara pada Wang Xiu, tetapi setelah teringat dengan putrimu, dia membatalkan niatnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.